Haleluya, puji Tuhan. Kakak Fani dan Kakak Dian percaya adik-adik di rumah pasti kabarnya sangat luar biasa. Amin. Untuk itu semuanya bangkit berdiri dengan sukacita Tuhan. Senyum buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama angkat tangan tinggi-tinggi buat Tuhan Yesus. Kita mau nyanyikan lagu ini buat Tuhan Yesus. Besar dan ajaiblah karyamu. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Sekali lagi, besar dan ajaiblah. Amin. Ajaiblah karyamu. Amin. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Katakan layaklah segala bangsa. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi katakan layaklah. Amin. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah. Layak disembah. Layak disembah. Haleluya. Adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita akan membuka ibadah kita. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya Tuhan, saat sore hari ini pun juga kami diberikan sukacita yang penuh dari Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan dan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, urapi akan kami semua yang ikut ibadah saat ini. Kami percaya ibadah kami dari awal hingga akhirnya boleh berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. kasih karena adik-adik di rumah sudah menjadi anak-anak yang taat dalam hal beribadah. Yang kedua, Kakak Vita juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua orang tua yang sudah mendampingi anak-anak dalam hal beribadah. Terima kasih Mama dan Papa untuk ketaatannya. Nah, adik-adik jangan lupa setiap hari Sabtu jam 5 sore kita punya ibadah anak. Jangan sampai terlambat ya. Ingat, tunjukkan rasa cinta adik-adik dalam hal beribadah kepada Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata,
biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan memberi. Namun sebelumnya Kak Kaleni akan menginformasikan bahwa setiap persembahan adik-adik bisa diberikan langsung ke kakak pembinanya masing-masing. Bisa juga dibawa ke gereja saat jam efektif kerja dari hari Selasa sampai hari Jumat dari jam 9 pagi sampai jam 4:30 sore. Adik-adik, Kak Kaleni mau baca satu ayat bagian firman Tuhan bagi kita sebelum kita memberi, yaitu dari 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Siapkan persembahanmu adik-adik dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Tuhan Yesus selalu memberi kelimpahan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saatnya kami mau memberi, kuduskan persembahan kami. Dan kami percaya Allah selalu memberkati kami dan berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel. Terpujilah nama Tuhan, kami siap memberi. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Sekali lagi Kakak Fandi dengan Kakak Dian mengundang semuanya bangkit berdiri dengan semangat. Kita mau memuji Tuhan kita mau memuji Allah kita yang luar biasa. Oke, Kakak Fandi mau tanya Kakak Dian. Kakak Dian mau jadi anak yang taat? Amin, Kakak Fandi. Kakak Dian masih ingat tidak? Hukum Taurat yang kelima bunyinya apa? Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Haleluya, amin. Untuk itu saat ini kita mau nyanyikan lagu buat Tuhan Yesus. T-A-A-T, taat. Adik-adik jangan lupa ikut gerakannya ya. Amin. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Ku mau taat bagi Yesus. T-A-A-T, taat. Sekali lagi. Amin. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Ku mau taat bagi Yesus. T-A-A-T, taat. Katakan. Dengar-dengaran suara Tuhan Yesus, dengar-dengaran suara papa mama, turuti nasihat mereka berdua. T-A-A-T, taat. Haleluya. Haleluya, adik-adik percaya bahwa adik-adik adalah anak Tuhan Yesus, amin. Berarti kita adalah anak raja. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil. Tunjuk temannya. Dia panggil namamu. Ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, sekali lagi. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, iya, iya. Sama-sama kita bersama-sama memuji Tuhan. Ya, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyembah Tuhan terlebih dahulu. Ya, siapkan hati kita, kehidupan kita untuk kita menyembah Tuhan.
masuk dalam hadirat Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kita sama-sama nyanyikan pujian ini ya. Ya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Haleluya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Adik-adik, buka suara adik-adik ya. Pastikan adik-adik berjumpa dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami sembah, kami agungkan Yesus. Kami tinggikan Yesus. Kau Allah yang layak diagungkan, dimuliakan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Adik-adik ada sampai dengan saat ini, semua karena kemurahan Tuhan untuk adik-adik dan keluarga adik-adik. Mama, papa ada, semua karena kasih Tuhan untuk kita. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kita nyanyikan pujian dari depan ya. Ku buka hatiku. Haleluya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya
sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan? Amin. Amin Kak Vita. Nah, adik-adik di rumah dan juga Max, sebelum dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Semua Kak sudah Vita. siap mau berdoa? Siap Ayo Kak Vita. semua sikap doa yang paling baik dan benar, dan kita mau dengar firman Tuhan. Kita berdoa ya. Ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih karena kami sudah boleh memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang saatnya kami mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus urapi semua kami yang menyaksikan ibadah ini. Agar ketika firman Tuhan disampaikan, kami bisa fokus, kami bisa tenang, dan kami bisa menyimak kebenaran firman Tuhan ini dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, berkuasalah Roh Kudus di tengah-tengah kami. Dalam kuasa nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Yeay. Wow. Nah, adik-adik di rumah apa kabar semuanya? Luar biasa. Aduh, kurang semangat sekali lagi. Apa kabarnya? Luar biasa. Wow, luar biasa. Nah, kembali lagi bersama Kakak Vita dan Saya Max yang ganteng sekali. Wih, Max, rambutnya sudah rontok-rontok nih, Max. Oke, siap. Nah, Max sudah siap dengar kebenaran firman Tuhan hari ini, amin? Siap Kak Vita. Mantap. Nah, adik-adik, hari ini sama-sama kita akan baca Alkitab dari Efesus pasal 6 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Karena firman Tuhan yang akan muncul di layar, jadi Kakak Vita minta kerjasamanya ya, kita harus baca firman Tuhan, amin? Demikian firman Tuhan. Anak-anak, sebagai pengikut Kristus, taatilah orang tuamu. Karena itulah yang patut dilakukan. Hormatilah ayahmu dan ibumu adalah perintah pertama dari Allah dengan janji, yakni supaya engkau berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Amin. Wow, luar biasa. Nah, Max dan adik-adik di rumah, judul khotbah kita di hari ini yaitu menghormati orang tua. Apa, Max? Menghormati orang tua. Pintar. Coba adik-adik yang di rumah apa? Ya, mantap. Menghormati orang tua. Nah, Max, tahu Kak tidak? Vita? Menghormati itu artinya apa? Max tahu Kak Vita. Coba kalau tahu. Yang begini loh Kak Vita. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Gitu Ya kan Kak Vita? ampun, Max. Ini gara-gara sekolah online. Jadi dia rindu upacara nih kayaknya. Jadi salah Bukan, Kak Vita? Max, salah. Oh. Hormat itu adalah menunjukkan sikap yang sopan dan santun kepada orang lain. Oh, seperti itu Kak Iya, Vita. Max. Max, Kakak Vita mau bersaksi nih. Mau dengar tidak? Wah, mau dong Kak. Nah, Ayo, adik-adik Kakak di rumah cerita. juga mau dengar nih. Mau? Oke, Mau. semuanya duduk tenang dan dengarkan baik-baik ya. Nah, ini tentang kesaksian bagaimana Tuhan mengubahkan Kakak Vita menjadi anak yang menghormati orang tua. Nah, begini ceritanya. Waktu itu kan Kakak Vita ikut ibadah pemuda. Terus di ibadahnya ada poin tentang memberontak terhadap orang tua. Dan Max, Kakak Vita diingatkan Tuhan bahwa Kakak Vita ini bukan anak yang baik loh. Nah, bahkan Kakak Vita bukan anak yang menghormati orang tua. Kenapa, Max? Karena pertama, Kakak Vita lebih suka menghabiskan waktu dengan HP daripada duduk cerita dengan mama dan papa. Dan itu sangat tidak baik, Max. Nah, yang kedua, Kakak Vita suka bentak-bentak mama. Misalnya nih, kalau Kakak Vita sudah selesai kerja, capek, terus ditanyain sama mama kan, atau sama papa, Kak Vita bentak-bentak. Wih, padahal itu juga tidak baik, Max. Jangan diikut ya. Ya, Kak Adik-adik Vita. di rumah jangan diikut juga ya. Nah, setelah itu Kakak Vita berdoa minta ampun dari Tuhan. Dan Kakak Vita ambil keputusan. Saya harus minta maaf sama orang tua. Adik-adik tahu, sesampainya di rumah, Kakak Vita minta maaf dari mamanya Kakak Vita, dari papa. Lalu mama juga berdoa untuk Kakak Vita untuk jadi anak yang baik. Dan hari ini Kakak Vita bisa mengalami hal yang luar biasa bersama Tuhan Yesus. Amin. Wow, Tuhan Yesus Nah. hebat ya Kakak. Hebat dong. Nah, hanya Roh Tuhan yang bisa memampukan Kakak Vita untuk bersikap seperti itu. Max juga mau seperti itu. Mau sekali Kak Vita. Buka hati untuk Roh Kudus. Amin. Amin. Mantap. Nah, sekarang Kakak Vita mau tanya nih. Max sayang tidak sama mama dan papa? Tentu sayang Kakak. Wah, adik-adik di rumah semua sayang mama dan papa?
Ih, kok suaranya pelan sekali lagi? Sayang mama dan papa? Wah, ternyata sayang. Max juga. Sekarang Kakak Vita mau tanya, pernah tidak Max melawan mama dan papa? Pernah Kak Vita. Wah, pernah ya? Iya Kak Vita. Adik-adik di rumah pernah juga? Wah, ternyata banyak. Nah, sekarang Kak Vita mau tanya, kenapa Max? Kak Vita begini bukan curhat ya, cuman mau bilang Mama itu kan sering suruh-suruh Kak Vita. Terus? Waktu Mama suruh, Max kan lagi main sama teman-teman Kak Vita. Begitu. Max kan lagi pegang HP sama teman-teman juga jadi malas Kak Vita. Oh, begitu. Iya, Jadi Max Kak Vita. kesal sama mama. Ya sedikit kakak. Ya ampun. Nah, adik-adik di rumah siapa juga yang seperti Max? Hayo angkat tangan. Ternyata banyak juga ya. Nah, hari ini Max dan adik-adik di rumah lewat kebenaran firman Tuhan tadi kita akan belajar menjadi anak yang menghormati orang tua dari 2 tokoh Alkitab. Max mau tahu? Siapa Kak Vita? Sini, Kakak Vita benerin dulu rambutnya biar bisa menyimak dengan baik. Oke? Terima kasih Kak Vita. Siap. Yang pertama, adik-adik di rumah sama-sama baca. Yusuf. Sekali lagi apa? Yusuf. Ya, pintar Max. Nah, adik-adik sama-sama ya kita buka dari Kejadian 37 ayat 13. Oke, demikian firman Tuhan. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Sahut Yusuf, ya Bapa. Wow, Max, Ya. mau tahu waktu Kakak Vita baca firman Tuhan ini, Kakak Vita itu seperti ditegur. Mau tahu kenapa? Ya, Nah, Kak Vita. Yusuf ini merupakan seorang tokoh Alkitab. Nah, dia sangat menghormati orang tua. Jadi saat Papa Yakub nih Ya. meminta dia untuk membawa bekal ke saudara-saudaranya, dia mengikuti tanpa berbantah-bantah. Jadi waktu itu ya, dia itu misalnya lagi melakukan hal lain, terus dipanggil, Yusuf, Yusuf. Dia nyahutnya bukan, ih kenapa Papa? Tidak. Tapi Alkitab mencatat dia menyahut papanya dengan lembut dan berkata, ya Bapak. Wow. Kak Vita, tapi padang yang harus Yusuf bawa makanan kan jauh sekali Kak Vita. Nah, Yusuf yang jauh itu belum ada angkot, belum ada ojek, tapi dia mau. Apalagi anak-anak sekarang cuma disuruh beli minyak tanah, wih, cirigen langsung jadi korban, ditendang-tendang sepanjang jalan, iya kan? Nah, Kak Vita seperti tahu ya. iya dong, kan Kakak Vita pernah muda. Oke, siap. Nah, adik-adik, firman Tuhan ini terlebih khusus Yusuf mengajarkan kita untuk menjadi anak yang menghormati orang tua dalam sikap waktu mama memanggil, kita harus menjawab dengan lemah lembut. Ya mama, ya papa, bukan lagi main mama panggil. Joshua, hi apalai mama. Cinta paling pasti we. Astaga, itu tidak baik. Semua bilang oh. Jadi Max mau jadi anak yang menghormati orang tua, amin? Amin Kak Vita. Nah, Max tahu Yusuf karena dia menghormati orang tuanya, dia taat kepada orang tua dan juga sangat taat kepada Tuhan. Adik-adik di rumah tahu apa yang dia dapat, berkat apa yang dia dapat? Dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Wow, tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Mantap. Nah, dan walaupun dia sudah menjadi pemimpin, tetap dia sangat taat kepada mama papanya. Ingat loh adik-adik, Yusuf karena dia sangat menghormati mama papanya, sangat dia menghormati papanya, dia diberkati menjadi seorang pemimpin di Mesir, orang nomor 2 loh, bayangkan. Luar Saya biasa, juga kan? pengen jadi orang nomor 1 di Ambon. Nah, kalau begitu harus taat mama dan papa. Papa. Nah, yang kedua. Nah, siapa ya? Siapa ya, Max? Nah, yang kedua adalah sama-sama baca Samuel. Nah, Kakak Vita taruh di sini dulu ya supaya bisa dilihat oleh adik-adik di rumah. Nah, Samuel ini adalah seorang anak dari Hana. Kita baca ya dari 1 Samuel 2 ayat 18. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dan kain lenan. Nah, Max tahu tidak?
mamanya Samuel tadi kan kakak Vita bilang namanya Mama Hana. Nah, Mama Hana ini dia belum punya anak. Dia tuh selalu berdoa, menangis untuk Tuhan, merindukan seorang anak. Dan Tuhan menjawab doanya. Terus Hana berjanji kepada Allah untuk memberikan anaknya menjadi hamba Allah. Wow! Dan Max tahu, adik-adik juga di rumah tahu, ketika Samuel lahir, apa yang terjadi? Hana membawa Samuel ke rumah Tuhan. Samuel tidak bisa menolak. Dan Samuel juga tidak menolak. Tapi dia taat kepada mamanya. Dia taat kepada Mama Hana untuk dijadikan hamba Allah. Kak Vita, apakah Mama Hana tidak sayang Samuel sehingga harus berpisah, Kak Vita? Sayang dong, kalau orang tua, kalau mama, papa menyuruh kita untuk menjadi orang, misalnya nih, kalau mama dengan papa misalnya kan Ibu Hana, sudah dari dulu dia merindukan seorang anak kan, karena belum punya anak, jadi dia berdoa kepada Tuhan dan akhirnya Tuhan mengabulkan karena dia sudah berjanji, jadi anaknya itu harus dibawa ke rumah Tuhan. Oh, seperti itu ya, Kak Vita. Iya, oke, siap. Nah, adik-adik tahu Samuel sejak kecil sangat hormat dan taat kepada permintaan Hana. Nah, kemudian dia menjadi seorang nabi yang sangat disegani oleh bangsa Israel. Hidupnya pun menjadi kesaksian bagi banyak orang sampai sekarang. Wow, luar biasa. Max mau seperti itu? Mau sekali, Kak Vita. Mantap. Nah, siapa di sini yang mau jadi seperti Yusuf dan Samuel? Kakak Vita mau. Max juga mau. Saya, Kakak. Wah, adik-adik di rumah juga mau. Yeay, mantap. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana supaya kita menjadi anak yang menghormati orang tua. Max mau tahu caranya? Mau sekali, Kak Vita. Nah, oke, kita akan lihat. Yang pertama, selalu berkata tolong. Sama-sama bilang. Selalu berkata tolong. Ya. Nah, adik-adik, anak yang menghormati orang tua itu selalu berkata tolong. Kakak Vita kasih contoh ya. Misalnya kalau di rumah, biasanya kan mama yang nyetrika bajunya Max kan? Iya, Kak Vita. Nah, kalau misalnya nih mau suruh mama setrika baju harus ada kata tolong. Jadi jangan bilang mama setrika baju ini. Jangan, tapi mama tolong setrika bajunya Max ya mama. Bisa Max? Bisa, Kak Vita. Adik-adik di rumah bisa? Nah, harus belajar untuk mengucapkan kata tolong. Oke? Dalam hal apapun, adik-adik yang masih kecil, yang belum bisa pakai sepatu. Kalau belum bisa pakai sepatu, bilang kata tolong. Oke? Mama, papa, tolong pakaikan saya sepatu ya. Atau misalnya belum bisa ambil air minum karena tempatnya terlalu tinggi. Bisa bilang ke mama, papa. Mama, papa, tolong ambilkan saya air minum ya. Ingat, harus belajar mengucapkan kata tolong. Pintar. Nah, yang kedua. Sama-sama baca. Apa ini? Terima kasih. Nah, anak yang menghormati orang tua, dia harus selalu berkata terima kasih. Max, siapa yang masak masakan di rumah buat Max makan? Mama, Kak Vita. Pernah tidak Max bilang terima kasih ke mama? Tidak pernah, Kak Vita. Cuman Max bilang gini, enak Ma, enak. Oke, ternyata Max memuji mama tapi lupa mengucapkan terima kasih. Sekarang Kak Vita mau tanya di rumah adik-adik juga, siapa yang biasa cuci kalian punya baju? Ayo. Mama juga, Kak. Mama juga kan? Pernah tidak bilang terima kasih ke mama? Tidak, Kak Vita. Ya, tidak pernah. Sekarang Kak Vita mau tanya, siapa yang biasanya kerja cari uang supaya bisa bayar uang sekolah? Papa, Kak Vita. Papa. Pernah tidak bilang terima kasih ke papa? Tidak pernah, cuma minta uangnya saja. Minta uangnya saja, Max mau enaknya saja. Oke, nah adik-adik, anak yang menghormati orang tua harus selalu mengucapkan terima kasih. Oke, misalnya tadi kalau sudah minta tolong mama nih, mama, papa, tolong pakaikan saya sepatu untuk adik-adik yang masih kecil. Terus jangan lupa bilang apa? Terima kasih mama, terima kasih papa. Bisa tidak Max? Bisa, Kak Vita. Bisa, yakin?
Bisa. Oke, harus bisa ya. Ingat, adik-adik, anak-anak yang menghormati orang tua selalu berkata, terima kasih mama, terima kasih papa. Oke, yang terakhir, yang ketiga Max. Anak yang menghormati orang tua, dia harus selalu berkata, apa ini? Maaf. Ya, berkata maaf jika dia melakukan kesalahan. Oke, jadi kalau misalnya Max nih, kalau tidak sengaja tumpahkan air, pecahkan piringnya mama, ingat harus minta maaf. Oke, Kak Vita kan bisa beli lagi kalau piringnya pecah. Iya, bisa beli lagi, tapi jangan lupa harus bertanggung jawab. Bisa, Max? Oh, bisa Kak Vita. Oke, nah yang paling penting kalau misalnya nih, kalau adik-adik kemarin-kemarin, bahkan hari ini pagi hari sebelum ikut ibadah anak, sempat marahin mama, bentak-bentak mama. Adik-adik harus berani bilang, maaf mama, bisa atau tidak? Bisa Kak Vita. Bisa, Max? Bisa Kak Vita. Max tidak malu kan? Sedikit Kak Vita. Harus kalahkan rasa malu. Kalau adik-adik mengasihi Tuhan Yesus, tunjukkan lewat sikap adik-adik untuk mama dan papa. Ingat, berani minta maaf kalau salah. Jadi melalui firman Tuhan ini, Kakak Vita mau adik-adik yang di rumah, kalau sebelum ikut ibadah anak, sempat melakukan hal-hal yang mengecewakan mama dan papa, adik-adik harus berani minta maaf. Bisa, Max? Bisa Kak Vita. Bisa? Sangat bisa Kak Vita. Oke, sekarang nih Kakak Vita mau tanya, yang dampingi adik-adik di rumah untuk ikut ibadah, mungkin ada mama, ada papa. Berani tidak sekarang bilang untuk mama di samping kiri kanan, atau papa yang sedang mendampingi, atau mama yang sedang mendampingi, bilang I love you ke mama dan papa. Max berani? Berani Kak Vita. Coba Max bilang. I love you Mama. I love you Papa. Wow, mantap. Coba adik-adik di rumah. Sekarang Kakak Vita kasih waktu. Silakan bilang ke mama papa. Aduh, ada yang masih duduk. Coba semua berdiri. Peluk mama lalu bilang I love you mama, I love you papa. Wow, berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus, luar biasa. Nah, ingat Max, ada 3 cara untuk kita menghormati orang tua. Yang pertama apa? Selalu berkata, tolong Kak Vita. Pintar. Yang kedua? Selalu berkata, terima kasih. Pintar. Yang ketiga? Selalu berkata, maaf Kak Vita. Pintar, Max. Nah, siapa di sini yang mau jadi anak yang menghormati orang tua? Angkat tangannya. Haleluya. Dan semua anak-anak yang mau menghormati orang tua, sama-sama kita katakan, amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, Max, kita berdoa ya. Ya Kak Vita. Semua adik-adik di rumah, Kakak Vita minta semua taruh tangan kanan di dada. Lalu adik-adik boleh angkat tangan kirinya, kita mau berdoa. Haleluya. Sama-sama ikuti doanya Kakak Vita ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kami mengucap syukur untuk firman Tuhan di hari ini. untuk firman Tuhan di hari ini. Roh Kudus, Roh Kudus, tolong kami tolong kami supaya kami menjadi anak-anak yang menghormati orang tua. anak-anak yang menghormati orang tua. Karena kami tahu ini adalah perintah Tuhan. Ini adalah perintah Tuhan. Tolong kami Tuhan Yesus, Tolong kami Tuhan Yesus. mampukan kami. Mampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Di dalam nama Tuhan Yesus. kami berdoa. Kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita. Sekali lagi Kakak Dian undang semuanya bangkit berdiri. Dan sama-sama kita naikkan syukur kita buat Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu
Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Sekali lagi syukur bagimu. Syukur bagimu. Adik-adik yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita akan menutup ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena firman Tuhan mengajarkan kami hari ini untuk kami menghormati kedua orang tua kami. Kami percaya Tuhan Engkau memberikan kami roh yang hidup takut akan Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk menghormati mereka. Mereka sekalipun mereka mendidik kami dengan cara-cara mereka, kami percaya Tuhan mengajarkan kami supaya kami memiliki roh kesabaran. Kami percaya Tuhan ketika kami menghormati orang tua kami diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang akan mengikuti ujian. Kami percaya saat ini Tuhan, mereka diberikan kepintaran, giat untuk belajar, nilai-nilai mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi mereka yang sakit saat ini. Kesembuhan yang dari Tuhan terjadi bagi mereka. Terpujilah nama Tuhan. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel nyata atasmu. Berkat kepintaran, kecerdasan, engkau baik-baik dan sehat-sehat. Terpujilah nama Tuhan. Yang percaya berkata, Amin. Shalom.